Shalom, saya hari ini akan membahas mengenai kitab Rut. Saya memulai pembahasan dari penulisan. Memang menurut tradisi orang Yahudi, mereka percaya bahwa kitab Rut ini ditulis oleh Samuel. Memang tidak ada bukti atau identitas maupun waktu penulisan yang jelas, tetapi ada dua hal yang menjadi pendapat utama yang dapat kita jadikan acuan dalam hal ini. Yang pertama itu adalah pendapat yang pertama itu kitab ini kemungkinan besar ditulis pada masa pemerintahan Raja Daud. Hal ini sangat jelas terlihat dengan disebutkan atau dimuatnya Daud di dalam pasal 4 ayat 17 dan ayat 22. Tetapi di dalam penulisan ini tidak disentil sedikit pun tentang Salomo. Artinya bahwa hal ini memperjelas bahwa kitab Rut ini ditulis memang pada masa pemerintahan Raja Daud. Kemudian yang kedua, kitab ini ditulis pada masa antara Esra sampai Nehemia, yaitu masa sesudah sesudah pembuangan. Hal ini dapat dilihat dengan sangat jelas di mana terkait dengan protes terhadap ajaran Esra terkait dengan larangan untuk menikahi orang di luar orang Israel. Artinya orang Israel dilarang untuk menikah dengan orang di luar bangsa Israel atau bangsa-bangsa lain. Itu sangat jelas sekali terlihat, dan gaya bahasa penulisannya pun sangat memiliki kemiripan dengan gaya bahasa yang dipakai dalam penulisan-penulisan kitab-kitab pada masa pemerintahan Raja Daud. Jadi kuat sekali dugaan bahwa kitab Rut ini ditulis pada masa pemerintahan Raja Daud. Kemudian yang berikut saya akan membahas terkait dengan sifat dan tujuan daripada kitab Rut. Sebagai sebuah kitab yang kalau kita lihat membahas terkait dengan kisah percintaan. Hal ini mengingatkan kita bahwa walaupun masa hakim-hakim itu merupakan masa yang penuh dengan kesedihan secara terus-menerus yang dialami oleh orang Israel karena kemurtatan daripada mereka. Namun pada beberapa saat dan di berbagai tempat masih terdapat orang-orang yang memang mereka sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Barangkali tujuan utama daripada penulisan kitab ini kalau kita lihat secara jelas dari segi sejarah, kira-kira tulisan daripada kitab Rut ini untuk memberi penjelasan mengapa orang yang bukan orang Israel asli disebutkan dalam silsilah keluarga Daud. Di bagian-bagian Alkitab yang lain selain kitab Rut, apa yang sangat menyolok dalam kitab ini adalah pemeliharaan Allah bagi mereka yang
percaya kepadanya walaupun mereka berasal dari bangsa-bangsa yang lain, dari suku-suku yang lain, walaupun mereka memiliki status kedudukan yang berbeda, status sosial yang berbeda, tetapi Tuhan itu adil. Memang ada pendapat-pendapat yang berusaha untuk membuktikan bahwa kisah ini merupakan cerita rekaan saja. Akan tetapi fakta bahwa penulisan ini menghubungkan nama Rut dan Boas dengan Raja Daud, dan juga fakta bahwa kejadian-kejadian dalam kisah ini sangat cocok sekali dengan apa yang dapat diketahui tentang kebiasaan-kebiasaan orang Israel pada zaman hakim-hakim. Ini menunjuk dengan sangat jelas bahwa kisah ini sungguh-sungguh terjadi. Oleh karena itu, pada satu saat Raja Daud dapat melarikan diri ke Moab dan juga menitip orang tuanya di situ. Itu kita bisa lihat di dalam 1 Samuel. Kemudian kita akan melihat susunan-susunan daripada adegan-adegan yang terjadi di dalam kitab Rut. Yang pertama itu, adegan pertama itu di tanah Moab. Adegan pertama itu di tanah Moab. Itu pada pasal yang pertama. Pada pasal pertama berbicara tentang di tanah Moab. Oleh karena kelaparan di Israel, Elimelek membawa keluarganya ke Moab, di mana dia sendiri beserta kedua anak laki-lakinya mati. Naomi, istri Elimelek ini merencanakan untuk kembali ke tempat asalnya